Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4, nama saya Jeremy Alfon Tambunan. Nama saya Yesi Octavia Mare. Nama saya Diana Talia Sungkul. Saya Jessica Panggabean. Saya Tantoy Juto Tambunan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan database, manfaat dan kekurangannya, software apa saja yang digunakan, dan selanjutnya kami juga akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan diagram hierarki dan juga tabuan relasinya beserta contohnya. Dan yang terakhir kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan DBL dan DML dan perintah-perintah apa saja yang digunakan dalam pembuatan database. Hai Jessica, kau lagi ngapain nih? Ini nih Kak, aku lagi bingung. Bingung kenapa? Aku nggak tahu Kak apa artinya database. Kakak tahu nggak? Oh, database. Sini aku jelasin. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan database. Database dapat dikatakan sebagai basis data, yaitu sekumpulan data yang terorganisir dan dikelola sedemikian rupa, berdasarkan ketentuan tertentu sehingga memudahkan dalam mengelola dan mengakses informasi. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang dapat diakses dan dikelola secara efisien, baik untuk aplikasi daring maupun luring. Jadi kegunaan database itu untuk menyimpan dan mengorganisasi data secara struktur ya Kak? Iya. Jadi kau udah paham kan? Udah dong Kak, makasih ya Kak. Kamu lagi ngapain? Ini nih, kami lagi bahas tentang database. Tadi si Jessica kurang paham apa itu database. Jadi kalian tahu dong apa itu manfaat dan kekurangan database? Oh, kalau manfaat dan kekurangannya itu aku tahu. Apa itu? Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan kekurangan dari database. Pertama, manfaat. Manfaat yang pertama itu menyimpan dan mengakses data dengan mudah. Yang kedua, mengurangi duplikat data. Yang ketiga, menjaga kualitas data, menghemat waktu dan upaya. Yang kelima, minimalkan risiko kesalahan. Yang keenam itu menghemat biaya. Dan kekurangan database itu biaya yang tinggi, waktu backup yang lama, risiko kerusakan data. Yang keempat itu membutuhkan ruang yang besar. Yang kelima, ketergantungan pada tenaga ahli. Oh, itu manfaat dan kekurangan database. Udah paham kan? Udah. Jadi, software yang digunakan untuk membuat database itu apa? Kalau itu aku tahu software yang digunakan dalam pembuatan database. Mau tahu nggak semuanya? Apa tuh? Mari kita dengarkan penjelasannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, apa-apa saja software yang digunakan dalam pembuatan database. Yang pertama, ada 3 jenis, yang termasuk ke dalam jenis database relasional, database management system, atau yang disingkat dengan RDBMS adalah, yang pertama adalah MySQL, yang dimana MySQL ini adalah open source RDBMS yang populer untuk aplikasi web. Jadi MySQL ini sering digunakan dalam pembuatan database. Yang kedua ada yang disebutkan dengan PostgreSQL, yang dimana open source RDMS ini menggunakan fitur-fitur canggih. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan Microsoft SQL Server, yang dikembangkan oleh Microsoft, sering digunakan dalam aplikasi perusahaan. Dan yang keempat ada yang disebut dengan Oracle Database, yang dimana kelas enterprise yang andal dan kaya fitur. Yang kelima ada yang disebutkan dengan SQLite, yang artinya adalah database ringan yang cocok untuk aplikasi kecil ataupun prototype. Jenis yang kedua ada yang termasuk dengan NoSQL. Nah, yang pertama yang termasuk ke dalam jenis ini ada yang disebutkan dengan MongoDB, yang artinya adalah database dokumen berbasis NoSQL ini yang cocok untuk data semi terstruktur. Yang kedua ada database software Cassandra. Yang ketiga ada yang disebutkan dengan software Redis, dan yang keempat ada yang disebutkan dengan CouchDB. Yang kelima ada Firebase Real-Time Database.
Terus yang terakhir yang termasuk jenis database berbasis code, yang pertama ada yang disebutkan dengan Google Cloud SQL, dan yang kedua ada Amazon RDS, yang ketiga ada Azure SQL Database, yang keempat ada Firestore, dan yang kelima ada Amazon. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan tabel IRD itu apa ya? Oh, itu aku tahu, sini aku jelasin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram dapat dikatakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antara relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antara data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan tabel relasi IRD apa ya? Oh, itu aku tahu. Sini aku jelasin. Di sini saya akan menjelaskan apa yang maksud dengan tabel relasi. Tabel relasi adalah gambaran tabel yang menampilkan struktur tabel, detail atribut yang menjelaskan kolom-kolom dan tipe data, dan tabel relasi digunakan setelah selesai merancang basis data. Kita menjelaskan contoh penggunaan diagram IRD. Di sini kami sudah membuat yang namanya tabel IRD hotel. Berikut penjelasannya. Yang dimaksud dengan entitas tadi adalah, di dalam tabel ini yang dimaksud dengan entitas adalah tamu, fasilitas, kamar, pembayaran, reservasi, dan juga pegawai. Yang dimaksud dengan atribut, di dalam entitas tamu, atribut dapat disebutkan ke dalam ID tamu, nama tamu, email, dan juga nomor teleponnya. Nah, di dalam tabel relasi berikut yang menjadi relasinya adalah, yaitu ada yang menggunakan, ada yang memiliki, ada yang mengelola, ada yang melakukan. Itulah contoh diagram IRD pada IRD tabel yang dapat kami paparkan. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan melakukan penerapan dari DDL dan DML. Kita membuka SIMD, cd /xampp/mysql, kemudian bin, lalu mysql lagi, kemudian new root, enter, kemudian kita show database, databases. Saya akan menggunakan database hotel, maka saya melakukan perintah use hotel. Kemudian saya akan create table. Untuk field yang akan kita buat itu adalah tamu. Bentar. Field yang kita buat akan tamu. Yang pertama itu ID tamu, tipe data integer. ID tamu itu primary key, lalu koma, setelah itu nama tamu, varchar, kemudian nomor telepon, tipe data integer, kemudian titik koma, kemudian kita dex terlebih dahulu, dex tamu, maka dexnya muncul. Setelah itu kita insert into tamu Kalwes. Yang pertama itu ID tamu. Kita membuat contohnya. Buka
tanda petik terlebih dahulu. Kita buat contohnya 212, 2122. Kemudian petik, koma dan tanda kutip lagi. Nama tamu contohnya Jeremia. Setelah itu nomor telepon. Jangan lupa penutupnya itu titik koma. Setelah berhasil, kita akan mencoba hasil dari apa ya, dari insertnya. Untuk membukanya maka ketik select from, select bintang from tamu. Maka ini muncul hasilnya. Setelah itu kita alter tabel, tabel hotel, tamu, alter tabel tamu, kita rename, rename ke tamu Jeremia, koma lalu enter. Select, kita lalu ketik select from, tamu. Setelah itu kita update. Kita update itu nama dan ID-nya. Pertama set nama tamu. Kita buka tanda kutip, kita buat Jerry, kemudian kita where untuk ID, tanda kutip, kita buat 2122, kemudian kita tutup tanda kutipnya, kemudian kita tutup dengan titik koma. Setelah oke, kita select untuk melihat hasilnya. Select bintang, from tamu ya. Sini sudah terupdate. Sini saya akan menjelaskan tentang DDL dan DML. DDL itu adalah data definition language. DDL merupakan perintah yang berhubungan dengan pendefinisian sesuatu struktur database, yang termasuk kelompok database itu seperti create menciptakan atau membuat tabel ataupun indeksi database. Kemudian alter seperti create menciptakan atau membuat tabel ataupun indeksi database. Kemudian alter tabel ini mengubah struktur tabel, baik menambah field atau add. Bisa juga mengganti nama field atau thanks, atau menamakannya kembali seperti rename. Di sini rename.
Sedangkan DML adalah Data Manipulation Language. DML merupakan perintah yang berfungsi untuk manipulasi data dalam database. Misal untuk pengembalian, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Yang termasuk dari DML itu seperti select from ini, itu memilih atau mengambil data dari suatu tabel atau lebih. Kemudian insert ini. Insert menambah baris atau ke dalam tabel. Delete. Di sini saya tidak membuat delete, tetapi delete itu seperti menghapus suatu baris dari tabel, menghapus baris dari tabel. Setelah itu update. Update itu mengubah isi dari suatu baris pada tabel. Seperti saya update di sini kan. Saya mengubah dari nama tamu menjadi seperti ini. ID tamu saya tetapkan. Sekian dari pelaksanaan dari DDL dan DML saya. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih. Bye-bye.